Apa kesamaan Gozali NFT, batu akik, dan janda bolong? Welcome back di RF Channel on YouTube. Video kali ini sebenarnya merekap kembali, merimain kembali atas beberapa video-video sebelumnya. Mungkin Anda juga mengikuti perkembangan dalam, saya lupa apakah itu tahun 2022 ya. Ada seseorang yang setiap hari memfoto dirinya, lalu memasukkannya ke OpenSea sebagai NFT marketplace, dan tiba-tiba menjadi sangat tenar di Indonesia. Seperti itu, namanya adalah Mas Gozali. Dan pada hari ini seperti apa nasibnya? Apakah yang memiliki foto beliau mendapatkan keuntungan dari investasi pada foto-fotonya? Dan sebenarnya apa juga kesamaannya antara Gozali NFT, batu akik, dan janda bolong? Kita akan coba bahas pada video kali ini. Nah, apakah Anda mengikuti atau tahu akan hal yang ini? Yaitu adalah janda bolong adalah sebuah tanaman yang bolong-bolong daunnya dan dihargai hingga 100 juta. Nah, ternyata setahu saya pada hari ini harganya sudah tidak jelas ya, dan mungkin masih ada harga ya. Artinya bukan tidak ada harganya, tapi ia menjadi sesuatu yang tidak hype lagi gitu ya. Dan saya yakin banyak orang yang pada waktu itu, mungkin ini kejadian di tahun 2020-an kali ya, itu pasti hari ini mengalami kerugian dengan membeli tanaman janda bolong dengan harga yang fantastis gitu. Nah, ini juga pernah terjadi pada tanaman-tanaman yang lain gitu, dan jadi bukan hanya baru sekali, dan akhirnya ya membuat orang kehilangan akan potensi uang yang value dengan nominal uang yang dikeluarkan sudah tidak cocok lagi. Dan kalau dibilang loss, mungkin loss ya. Kalau barang 100 juta hari ini tinggal 500 ribu ya, apa enggak jadi rugi besar ya, sama kayak orang trading saham. Tapi kalau orang trading saham rugi teriak gitu. Kalau yang ini mungkin mestinya sih lebih teriak karena barang ini bisa mati gitu. Nah, selanjutnya adalah, tahu juga nggak bahwa di tahun 2015 adalah kejayaan dari batu akik ya. Batu akik itu ada batu bacan, ada juga batu yang lain ya, mungkin kayak Tiger Eye gitu ya yang saya tahu. Dan tentunya pada waktu itu sangat hype sekali mengenai semua orang tiba-tiba ikut-ikutan menjadi pemain batu, semua di sininya batu gitu ya. Lalu juga di pinggir jalan bisa untuk ngambil batu gitu ya, sehingga pada hari itu orang mungkin melihat bahwa investasi batu akik adalah menjadi sesuatu investasi yang bagus. Dan pada waktu itu saya ingat banget, saya diwawancara oleh media dan saya ditanya, Mas Ryan, apakah batu akik ini akan menjadi sesuatu yang nextnya? Saya bilang tidak. Loh, kenapa tidak? Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, saya bilang. Pertama, batu akik ini kalau memang mau terkenal dan mau menjadi sesuatu standar investasi, maka harusnya berlian lebih layak. Dan tetap saja berlian itu ternyata tidak memiliki nilai investasi yang lebih jelas dibandingkan emas. Padahal kan yang namanya emas dan berlian tuh satu paket sebenarnya. Kalau kita suka atau tidak, pasti namanya satu paket gitu ya. Tapi emas memiliki standar harga. Emas memiliki likuiditas, di mana ketika saya membeli emas di satu tempat, dan kalau itu logam mulia, maka saya menjual di toko emas yang lain, maka akan tetap dihargai. Loh Ryan, tidak loh kalau perhiasan. Jangan ngomong yang perhiasan, saya bicara yang logam mulia, yaitu yang emas batangan. Nah, itu yang membuat saya mengatakan bahwa pada saat itu bahwa tidak, yang namanya batu akik ini sesuatu yang sementara. Karena syarat pertamanya adalah ada batu lain yang lebih senior dan ternyata harganya pun masih gelap. Yaitu apa? Yang namanya adalah diamond. Diamond sendiri sebenarnya itu standarisasinya sudah internasional, di mana ada namanya GIA. Jadi diamond cutting itu sudah ada GIA-nya, ada VVS ya. Jadi clarity-nya dihitung, ada warna, kecerahannya gitu ya. Lalu ada di dalamnya itu semakin banyak cacatnya, maka akan menjadi turun secara kualitas grade-nya. Nah, tidak pada jenis batu-batuan. Bukan artinya batu-batu ini tidak ada harganya loh. Tapi
apa yang terjadi pada saat itu begitu sangat fantastis di luar daripada orang-orang yang normal memang sudah terbiasa menggunakan batu tersebut. Misal seperti mama saya, dia adalah orang yang pernah tinggal lama di Banjarmasin. Dia mengatakan bahwa batu seperti itulah adalah hal yang umum di sana di Martapura. Dan saya pernah ke sana dan saya akan ke sana juga di dalam minggu ini gitu ya. Saya tahu bahwa harganya tidak sefantastis itu. Tapi kenapa bisa sampai rame seperti 2015? Dan apakah orang yang berinvestasi pada batu-batuan tersebut mengalami kerugian? Jawabannya adalah mengalami kerugian. Jadi kenapa batu itu tidak bisa? Kalau yang tadi yang namanya janda bolong itu kenapa tidak bisa? Adalah satu, sesuatu yang harganya gelap dan tidak liquid. Yang kedua ya jelas ini barang hidup gitu ya. Tapi kalau batu ini kenapa tidak bisa? Karena satu adalah seniornya saja tetap gelap harganya, yaitu adalah diamond. Diamond tidak bisa seperti emas. Kalau Anda membeli diamond pada satu tempat, coba tes jual di toko emas yang lain. Loh, namanya toko emas. Iya, sekarang mau jualan di mana? Toko permata. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Dan meskipun berlaku internasional pun masih tetap gelap. Gitu ya. Jadi saya pernah ke Gasang ya, tempat di Belanda. Itu untuk cuttingnya juga di sana itu cuttingnya beda juga, dan itu ternyata mengupgrade karena cuttingnya diperbanyak, itu mengupgrade standar daripada nilai daripada diamond tersebut. Meskipun kalau diadukan dengan yang standarisasi GIA itu juga berbeda. Seperti jadi ini lebih ke art, seperti melihat lukisan gitu ya. Jadi kalau batu akik ini mau disamakan dengan hype-nya pada saat itu dan menjadikan sebagai suatu standar investasi, masih terlalu jauh ya. Nah, sekarang ini adalah fenomena baru yang ada di era Web 3.0, era blockchain dan kripto, di mana NFT itu sebenarnya adalah sebuah token juga, tapi bedanya adalah single token. Kalau kita berbicara mengenai crypto aset ataupun cryptocurrency atau crypto token, maka sebenarnya kayak Bitcoin, totalnya ada 21 juta seperti itu. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, sekarang kita berbicara mengenai NFT, di mana ini barangnya cuma satu, sehingga yang pasti adalah ini adalah otentik, ini adalah origin, seperti itu. Pertanyaannya sederhana, dengan posisinya satu, ini sudah internasional ya. Lalu yang kedua, secara likuiditas bagaimana? Ya sekarang kembali lagi, kalau dibilang bahwa yang namanya Ghazali NFT dan NFT yang lain, ya pasti ada NFT yang lain, bukan hanya gambar wajah Mas Ghazali, tapi dengan segala hormat dan mohon maaf karena Mas Ghazali yang waktu itu sangat tenar, maka dijadikanlah contoh. Tapi bukan artinya saya tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya pertanyaannya justru muncul yang ketiga di sini. Terus gunanya apa? Kalau batu akik nggak perlu ditanya gunanya. Kalau diamond nggak perlu ditanya gunanya. Ya, kalau yang namanya janda bolong, gunanya apakah buat pajangan atau buat obat atau buat apa? Saya nggak tahu. Saya jujur nggak tahu. Nah, sama dengan kita berbicara mengenai Ghazali NFT dan NFT yang lain. Satu, kita berbicara likuiditas, oke, masih bingung. Kita berbicara mengenai internasional, terpenuhi. Pertanyaannya dilanjutkan, gunanya apa setelah saya memiliki Ghazali NFT ini dan NFT yang lain? Kalau tidak ada utilisasinya, tidak ada fungsinya di sini. Lah, terus kita mau ngapain dengan hanya memperjualkan wajah Mas Ghazali? Apakah kalau saya punya fotonya Mas Ghazali yang terbukti otentik, maka saya boleh makan malam dengan Mas Ghazali kah? Saya nggak tahu apakah sejauh itu fiturnya gitu, tapi saya nggak ngerti juga gitu. Sama juga ketika kita punya NFT ya, yang NFT-nya adalah permainan gitu, game. Ya, dengan saya memiliki NFT tersebut, saya bisa apa? Nah, ada NFT yang sudah sejauh itu. Ada NFT yang sifatnya masih dijadikan sebagai barang spekulasi, yang kita tidak tahu. Contoh, saya baru buka ini ya, sell ends-nya 15 Desember 2022. Dan ternyata untuk transaksi terakhir itu adalah 11 Januari 2022. 11 Januari 2022 untuk NFT ini. Bayangkan kita 1 tahun cari pembeli, ya kan? Berarti likuiditasnya tidak ada. Ya, jadi kenaikan harga ketika tidak liquid biasanya akan terdiskon loh. Kenapa? Ada orang yang butuh duit.
Saya lagi butuh uang sekali, saya beli 100 fotonya Mas Gozali. Ketika saya lagi butuh duit, maka saya akan mendiskon habis harganya demi barang saya laku, kan bener kan? Nah, itu akan jadi suatu hal yang berbahaya, dan investasi tidak bisa dengan konsep itu. Karena kalau investasi akan seperti itu jatuhnya, ya akhirnya kita akan harganya naik secara portofolio, tapi ketika kita eksekusi itu tidak terjadi dengan yang kita harapkan. Berarti itu cuma di kertas doang kita keren, tapi dalam keadaan sebenarnya kita nggak sekeren itu. Itu sesuatu yang menyedihkan. Nah, akhir cerita, saya mau cerita, saya kurang tahu sebenarnya kenapa tim saya ngasih gambar ini. Saya juga nggak tahu kenapa ya si monyetnya begitu ya. Apakah Anda tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada yang disebut sebagai istilah monkey business? Monkey business tuh begini. Ceritanya ada orang di kota datang sama asistennya pergi ke suatu desa. Dia bilang bahwa ada yang bisa ngasih saya monyet nggak? Saya lagi perlu monyet nih gitu. Ya karena daerah situ ternyata banyak monyet tapi liar gitu ya. Kalau dikasih suatu nilai nominal dihargai, ya orang desa itu ngerasa senang dong. Ya deh, saya tanggepin monyetnya. Ya. Misalnya dikatakan harganya misalnya 50.000 deh. Pokoknya satu monyet 50.000 masukin kandang. Ya udah, orang itu berlomba-lomba ngambil monyet masukin ke kandang. Oke. Sudah mulai slow down dong, karena orang sudah mulai pegang duit, orang akan biasanya cenderung lazy atau masuk ke namanya comfort zone. Comfort zone itu teman-teman saya bilang adalah comfort zone, tapi karena sebenarnya kesel, karena sebenarnya nyaman tapi kepingin gerak tapi udah terkadang males, biasa namanya jadi comfort zone gitu ya. Ya sudah deh, saya nggak mau melakukan lagi. Oke, kalau gitu saya naikkan menjadi 250.000. Karena barangnya makin susah kan, effort makin tinggi. Jadi malas, monyet makin sedikit karena udah banyak yang masuk kandang kan. Nah, orang kota bilang, kalau gitu saya sekarang jadi 250.000. Wow, naik 5 kali lipat dari 50.000 nangkep monyet doang. Semangat lagi, keluar dari comfort zone, pergi lagi nangkep monyet. Masukin lagi kandang, bayar 250.000. Oke? Ternyata habis, sudah mulai sepi. Nah, tiba-tiba orang kota bilang begini, saya pergi dulu ya ke kota ya. Oke, saya pergi dulu ke kota. Ini saya tinggalkan asisten saya di sini. Kalau nanti ada monyet, masukin. Tapi nggak terjadi. Artinya karena barangnya sudah lebih susah, orang dengan 250.000 walaupun naik 5 kali tidak terlalu excited untuk nangkep monyet gitu loh. Karena orang kotanya pindah kembali ke kota pulang gitu. Si asistennya bilang, mulai susah ya. Oh, saya kasih tahu begini ya. Kalau mulai susah, kita kong kali kong aja. Ini monyet saya keluarin, kamu bayar 500.000. Kamu bayar 500.000 ya. 500.000 kamu bayar, monyet-monyet ini setiap kamu bayar 500.000, monyet saya keluarin. Ya orang yang ada di desa bilang begini, daripada saya pusing nangkep monyet, toh saya kong kali kong sama orang dalam ya. Dan orang dalamnya sudah sepakat, saya bayar 500.000, monyet keluar. Sampai monyet di kandang habis. Oke? Dan si orang yang jadi asistennya itu juga pulang. Saya mau manggil tuan saya ya. Tuan saya kok nggak balik-balik nih. Mungkin dia perlu bantuan saya. Pulang, ditinggalin kandang kosong. Nah, moral story-nya apa? Moral story-nya di sini adalah siapa yang diuntungkan? Monyet kembali ke tempat habitatnya, ya. Uang orang desa yang tadinya sudah dapat untung, ya. Yang paling parah itu yang pernah dibayar 50.000 tiba-tiba bayar 500.000. Betul? Yang nggak terlalu parah itu yang 250.000 ke 500.000, which is tetap parah karena kehilangan uang 2 kali lipat. Di mana monyet itu adalah milik orang sekitar juga. Di sini kita melihat bahwa orang kota ini melakukan tindakan pump and dump. Dumpnya nggak kelihatan, ditinggal saja, sehingga nggak ada harganya. Ya ada sih harganya 500.000, tapi siapa yang mau beli selanjutnya dari 500.000? Yes, this is a monkey business. Dan mungkin kita tidak bisa menjustifikasi ya mengenai, oh Mas Gozali berarti melakukan monkey business. No, kita tidak ke sana, kita tidak bisa menjawab itu. Dan saya juga tidak menyatakan mengenai janda bolong. Dan saya juga tidak menyatakan mengenai yang namanya batu akik. Tapi apakah ini menjadi suatu hal yang similar? Dan apakah di kemudian hari akan terjadi hal yang serupa yang membuat kita megang kembali barang yang memang tadinya ada di diri kita, kembali ke kita, tapi kita keluar uang bayar mahal untuk kembali membeli barang yang kita miliki dengan asumsi barang ini akan dijual lebih mahal. Siapa yang dirugikan? Diri kita sendiri.
ya kan? Nah, jadi hati-hatilah dengan hype seperti ini, dan awareness terakhir, hati-hati ya. Di dunia kripto akan sangat banyak masalah-masalah ke depan model begini. Kenapa? Karena cryptocurrency sampai hari ini memang pasarnya adalah rimba ya, dan tidak ada regulasi yang bisa menghukum di sini karena segala sesuatu dilakukan adalah secara peer to peer, dan kerugian Anda membeli NFT yang mahal pada hari ini yang tidak bisa terutilisasi, Anda mau minta tanggung jawab siapa? Influencernya yang tiba-tiba masuk podcast yang mengatakan kasihan sama si A, saya belilah satu, dia mungkin sponsor utamanya, kita juga nggak pernah tahu. That's a monkey business kah? Saya juga nggak tahu. Jadi semoga dari kejadian dan pelajaran ini kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dalam melihat mana yang disebut investasi, mana yang pura-pura investasi. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.